Kekeringan parah di utara, semut mati terbakar panas, banjir dan longsor di selatan China. Di banyak wilayah di utara China, saat ini cuaca sangat panas dan kering dengan tanaman di daerah seperti Henan, Shandong, dan Anhui menderita kekurangan air yang ekstrim. Dalam sebuah video yang beredar secara online baru-baru ini, seorang pria terlihat memegang kulit semangka yang penuh dengan semut. Dia berkata, "Saya ingin tunjukkan kepada Anda seberapa panasnya di Henan sebenarnya." Kemudian dia melemparkan kulit semangka ke tanah. Setelah kulit tersebut mendarat, semut-semut itu jatuh ke tanah. Semut-semut ini bergerak cepat selama beberapa detik sebelum akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Pria tersebut berkata, semut-semut ini mati karena kepanasan. Menurut Baidu, semut dapat bertahan pada suhu hingga 40 derajat Celcius dan akan mati seketika pada suhu antara 60 hingga 65 derajat Celcius. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, menurut jaringan berita cuaca China, sejak tanggal 9 Juni minggu lalu, suhu telah berada di antara 35 derajat Celcius dan 39 derajat Celcius di banyak bagian daratan China, dengan beberapa lokasi mengalami suhu di atas 40 derajat Celcius. Di beberapa area provinsi Henan, suhu permukaan jalan bahkan telah melebihi 60 derajat Celcius. Elephant News melaporkan bahwa peta perakiraan cuaca untuk provinsi Henan telah terbakar merah. Pada pukul 8 pagi tanggal 12 Juni, Pusat Iklim Provinsi Henan mengeluarkan peringatan oranye. Peringatan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan kekeringan meteorologis terbaru, kondisi kekeringan parah telah tercatat di 72 stasiun meteorologi nasional di 16 kota di Provinsi Henan. Kondisi ini telah berlangsung selama 10 hari. Dari tanggal 12 Juni hingga tanggal 20 Juni kekeringan di daerah ini dan sekitarnya diperkirakan akan memburuk dan meluas. Kekeringan yang sedang berlangsung hampir membunuh semua tanaman di ladang Henan. Kekeringan ini dengan cepat menjadi topik trending di Weibo. Di berbagai platform media sosial, banyak pengguna melaporkan bahwa Shandong juga menghadapi penurunan besar tahun ini, dengan area Yiming yang tidak menerima hujan signifikan selama 6 bulan. Akibatnya, penduduk desa mengambil inisiatif untuk berlutut dan berdoa di kuil Raja Naga untuk memohon hujan. Seorang netizen berkomentar di bawah video tersebut, "Kekeringan parah. Penyimpanan air di hulu tidak dilepaskan. Begitu hujan lebat datang setelah kekeringan, akan menjadi banjir besar, dan daerah hilir tiba-tiba akan menjadi negeri yang tergenang air." Apa yang dimaksud dengan air dalam api panas? Ini adalah maksudnya, istilah air dalam api panas adalah terjemahan langsung dari idiom China yang berarti mengalami kesulitan atau hidup dalam penderitaan besar. Istilah air dalam dan api yang membakar digunakan untuk menyampaikan rasa penderitaan dan kesulitan yang ekstrim. Orang lain mengungkapkan kekhawatirannya, mengatakan, provinsi penghasil gandum utama menjadi seperti ini. Apakah harga gandum akan naik lagi nanti? Sementara itu, beberapa wilayah di Guangxi di selatan China telah dilanda hujan deras yang menyebabkan banjir. Pada pagi hari tanggal 13 Juni, Observatorium Meteorologi di Guilin, Guangxi, mengeluarkan peringatan merah lain untuk hujan deras. Mereka mengumumkan bahwa akibat dari curah hujan yang intens, semua layanan rakit di sungai yang menggunakan rakit dari kayu dan bambu dihentikan mulai pukul 8 pagi hari ini. Curah hujan yang lebat juga menyebabkan naiknya tingkat sungai antara setengah meter hingga 3 meter. Sebaliknya, Provinsi Sichuan menghadapi situasi yang lebih parah, menghadapi suhu panas yang melanda dan hujan deras. Menurut perakiraan cuaca dari tanggal 12 Juni untuk Sichuan, dari 14 hingga tanggal 15 Juni suhu tertinggi di daerah Basin diperkirakan mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Sementara itu, bagian barat dan selatan Basin diharapkan menerima hujan sedang hingga lebat, dengan area lokal mengalami hujan deras atau sangat lebat, bersama dengan curah hujan yang intens dan angin badai petir. Orang-orang di wilayah ini harus waspada terhadap bencana sekunder potensial seperti banjir bandang, longsor, aliran puing, dan runtuh yang disebabkan oleh curah hujan intens. Seseorang mengomentari di platform X, daerah dataran banjir Sungai Kuning selalu rentan terhadap cuaca ekstrim seperti ini. Ini adalah kekeringan atau banjir. Ini tidak ada hubungannya dengan perubahan iklim. Tahun gengsi pada tahun 1900 mengalami kekeringan yang lebih buruk dari sekarang. Menurut informasi publik, orang China menggunakan siklus seksagenari untuk mencatat tahun-tahun. Setiap 60 tahun, ada kombinasi batang dan cabang bernama gengsi, seperti tahun 1840, 1900, 1960, dan 2020. Pada tahun 1900, dinasti Qing berada di ambang kehancuran, berjuang tidak hanya dengan bencana alam tetapi juga pemberontakan Boxer dari dalam dan serangan dari aliansi 8 negara dari luar. Pada tahun 1911, revolusi Xinhai meletus, mengakhiri dinasti Qing. Netizen lain berkomentar, waktu yang sial dengan bencana alam dan bencana buatan terus-menerus.
Dunia menderita dalam kesedihan yang mendalam.